Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Merdeka akan menampilkan karya Putu Wijaya adaptasi cerita cerpen karya Wijaya yang berjudul Merdeka. Saya Kabisa Dilarito berperan menjadi Bejo. Saya Diri Arya yang berperan sebagai Amat. Saya Rifki berperan sebagai Amat Merah dan pemimpin hijau. Dan saya di bawah Wahyu yang berperan sebagai tetangga dan pemimpin biru. Saya Nabil selaku pemimpin merah dan juga Bima. Saya Arif sebagai Amat Putih dan Selamat menyaksikan. Boleh. Asal jangan lewat sini. Oke aja. Oh enggak. Lama atau apa? Harusnya ikut dulu masih. Biar nggak kebidret sama Sore hari yang cerah, Pak Ahmad sedang termenung di depan rumahnya. Dia merenungkan tentang arti dari sebuah kemerdekaan. Apakah kemerdekaan sebuah kemenangan? Apakah kemenangan sebuah kebahagiaan? Kalau ya, mengapa dalam kemerdekaan masih ada derita, makin marah kemiskinan, bahkan bencana, perburukan, kejatuhan moral, kian edan-edanan. Terkenal pada hari kemerdekaan yang lalu. Memang sudah usah, karena sudah 64 kali diulang-ulang dengan jawaban yang juga bukan. merdeka. Berarti harus mencari makan dan bertahan di atas kaki sendiri. Merdeka sama dengan tidak lagi tidak juga kita yang lagi dikendali oleh senjata, tetapi atas kemauan kita sendiri. Dengan kemauan sendiri, kemauan siapa? Siapa yang mau diinjak, ditindas, dikendali hari ini? Ya, kalau sudah merdeka, berarti seluruh perbuatan adalah atas kehendak diri kita sendiri, atas pilihan yang bersangkutan. Bukan karena diperintah, bukan akibat tekanan. Bahkan, mana mungkin akibat disuruh-suruh orang lain. Pastilah itu kehendak sendiri, yang sudah bebas bersuara. Lepas bertindak, yang sudah merdeka dalam merasa dan berpikir. Jadi kemiskinan, keterpurukan, perpecahan, dan ketok-ketokan kemerosotan moral yang terjadi sekarang itu kehendak sendiri. Gila. Habis kehendak siapa lagi? Kan kami sudah merdeka. Mana mungkin tidak ada orang yang membuat dirinya miskin, terpuruk, apalagi bejat moral. Itu semua keterbalikan fakta. Terserah, kamu sudah merdeka, jadi bebas membunuh dan mencari kita. Kamu tidak boleh seenak perut kamu melakukan apa saja dari mulutmu yang merdeka. Tapi ingat, yang tidak benar, walaupun keluar dari mulut yang merdeka, tetap saja salah. Lalu, apakah artinya kemerdekaan? Apa arti kemerdekaan? Apa artinya kemerdekaan? Ngomong sendiri
Pak? Bukan ngomong sendiri. Aku sedang berpikir. Mikirin apa? Mau kawin lagi? Baru kawin lagi. Yang satu aja tidak habis. Oh jadi kalau begitu kawin itu berarti menghabisi? Bukan begitu, Bim. Ya memang begitu Pak. Kawin itu kan berarti menghabisi. Seperti yang bapak masih jomblo dulu. Kawin itu bertindak tanpa memakai perhitungan, bertindak tanpa memakai perasaan orang lain, bertindak yang merusak. Kawin itu kan yang seperti bapak lakukan waktu masih bujangan dulu. Kawin itu berarti menghabisi apa yang tidak perlu. Agustus sudah berlalu. Satu dua kali hujan mulai turun. Bendera-bendera merah putih yang berjejer sepanjang jalan pun sudah lenyap. Memang ada juga beberapa pedagang yang masih saja mengotot untuk memasak. Tetapi umumnya para penduduk sudah menyimpan kembali benderanya untuk dikibarkan lagi nanti tahun depan. Akan tetapi bendera merah putih raksasa yang berkibar di rumah orang kaya itu masih belum saja diturunkan. Ini bukan tidak ada maksudnya. Mengapa dulu dia sekali ikut memasak, tapi sekarang dia malah membiarkan bendera itu kepanasan dan kehujanan. Apakah kamu tidak perlu ke sana dan bertanya lagi, Wijo? Saya sudah kapok Pak. Kalau Bapak mau, ya Bapak saja jangan bawa-bawa bejo. Kan Bapak yang ditokohkan di desa ini. Jadi mending Bapak saja yang bertanya kepada orang kaya itu. Kami anak-anak muda sudah tertarik lagi dengan sandiwara overactingnya itu. Apa maksud dengan overacting? Jadi mantan wakil rakyat itu sedang berusaha memikat perhatian kita. Tak usah diladeni. Masih banyak orang pintar selain dia yang harus kita perhatikan. Hah? Siapa? Ya kami. Kami siapa? Dia misalnya Karena kamu anak muda. jelas. Tapi apa kamu punya 5 miliar? Hah? 5 miliar. 5 miliar. Hah? 5 miliar. Widih, Bapak ada rapiannya kemana Pak? Ke rumah orang kaya itu menanyakan mengapa dia tidak menunjukkan benderanya. Oh iya, lebih tepatnya Bapak ingin menagih janjinya tidak akan menjual dia. Kalau gagal, baru Bapak akan menanyakan mengapa tidak menunjukkan benderanya. Kenapa? Jadi Bapak ngurusin sumbangan orang? Sebab Bapak tidak mau dia terkenal karena ia akan menjual 5 miliar. Kalau mau menyumbang, sumbang saja, seberat juga cukup. Tapi Pak, Sudah, jangan tapi, nanti saja kalau Bapak sudah beres. orang-orang kaya itu pasti tidak akan sudi membuka dompetnya dengan selembar rupiah, apalagi 5 miliar. Orang kaya itu berduit ya kalau pelit. Bejo yakin Bapak hasilnya pasti 0. Aduh, biar saja Bapak ke sana. Daripada dia ngerecokin rumah. Siapa tahu beneran kan? Bapak jangan begitu. Meskipun Bapak sudah pensiun, Bapak masih bergunanya sama kayak orang lain. Asalkan
jangan memposisikan dirinya sebagai orang tua. Tapi kan bapakmu memang sudah tua. Memang, tapi keberadaan orang tua sama pentingnya seperti anak muda. Ya itu dia. Makanya sekarang dia ke sana untuk mengusut sumbangan sebesar 5 miliar itu. Kalau beneran kan sekolah berdiri dan kita dapat 10%. Hah? 10% apa kak? Kalau kamu tidak tahu toh, siapapun yang berhasil mendapatkan sumbangan sebesar 5 miliar itu untuk pembangunan sekolah, kita akan mendapatkan 10%. Andaikan benar kak, tak usah 10%. 1% dari 5 miliar pasti keluarga amat bersinar ya kak? Iya. Akhirnya malam pun tiba dan Pak Ahmad pulang dari rumah orang kaya itu. Aduh, anakku yang ini kok tidur di sini. Ngapain coba? Padahal punya kamar sendiri. Bejo, bangun, nanti kamu masuk angin. Bapak berhasil pak? Iya, Yes! jangan teriak. Sudah malam ini. Jadi bapak menambah 10%? Iya, 10% dari 5 miliar? tidak. Dia mau membangkainya. 10 miliar pak? 100.000. Hah? Kenapa? Sebab Bapak bilang kepada dia baik-baik, tak usah menunjuk sebanyak itu. Kalau menyumbang, sumbang saja sewajarnya. Jangan membuat persoalan dan pertengkaran. Di mana-mana, duit membuat kita cekcok. Jadi Bapak bilang, daripada kawasan yang damai ini menjadi neraka yang sering mencurigai, lebih baik jangan membuat persoalan. Aduh, kok bapak jadi bego sih? Karena Bapak tahu omongan Imam Muriannya itu hanya sebuah jempol. Daripada ditekan dengan sebuah jempolnya itu, kan lebih baik dipaksa yang menyumbang 100.000. Sekarang beres, duitnya sudah ada dan benderanya sudah diturunkan. Paham? Tidak. Bapak juga tidak paham mengapa dia mau. Padahal Bapak hanya menggertak supaya dia menyumbang. Sudah, jadi lagi. Orang politik kan banyak yang begitu. Orang janji sana sini untuk kepentingannya, namun digelar lagi janjinya tidak sesuai dengan mulutnya. Memang bangsat orang-orang pintar itu. Politik digunakan untuk mintain rakyat. Rakyat yang selalu dikorbankan. Indonesia akan kaya sumber daya alamnya, tapi apa nyatanya yang terjadi? Harga minyak tanah mahal karena langka, kemudian gas LPG juga tetap saja mahal. Akibatnya banyak tabung yang meledak karena banyak selang, regulator, tabung ilegal yang beredar tanpa standar kualitas. Alasannya karena belum mempunyai SDM dan teknologi yang memadai untuk mengelola sendiri. Tapi setelah jadi energi bisa dipakai, kita malah impor lagi. Ini gila. Ini hanya permainan orang-orang pintar itu saja untuk kepentingan mereka. Pak, kok ada bunyi jadi pintar pidato ya? Ya itu kan Bapak yang mengajarinya, belajar kritis. Makanya Bejo suka belajar yang menonton berita daripada sinetron dengan teman yang tidak penting itu. Oh iya Pak, tadi di televisi Pak Presiden mengimbau kita untuk masak bendera sangat tiang untuk berlangsung atas wafatnya tokoh bangsa. Oh, Bim, kok benderanya beli lagi? Yang kemarin mana? Kemarin sudah berlewat. Benar juga kan itu warnanya
kan artinya sebagai simbol. Sudah, diberikan lagi, cuma pasang saja. Ya sudah. Kopi, kopi, kopi. Yang mau kopi, yang mau kopi. Kopi susu, kopi gula. Pak Ahmad? Ya, Pak Ahmad mau kopi kah? tidak. Padahal enak loh Pak. Ngomong-ngomong, benderanya baru ya Pak Ahmad? Kalau bendera lama tidak dipakai lagi, lebih baik buat saya saja Pak. Buat saya kibarkan di rumah. Memang bendera lama saya tidak akan pakai, tapi bendera itu tetap saya akan simpan. Daripada nganggur Pak, lebih baik saya kibarkan saja Pak. Daripada nganggur gitu. Ya memang bendera itu tidak dipakai, tapi bendera itu saya akan kibarkan di dalam rumah kami. Hah? Enggak mengibarkan bendera dalam rumah? Ada-ada saja Bapak ini. Kalau aku cinta Indonesia, benderanya beli, jangan meminta. Bilang saja pelit. Kalau tidak mau ngasih ya sudah, nggak usah banyak alasan Pak. Mengenang yang kemarin, sungguh aneh suasana perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-64 yang telah berlalu. Karena ditandai oleh bukan hanya kibaran saksaka, berbagai umbul-umbul dengan kain warna-warni, plus bendera-bendera partai berseliweran di mana. Kadang di beberapa kawasan bahkan bendera-bendera partai nampak lebih seru berkibar. Saya ingin sekali mencabuti bendera-bendera itu. Saya hanya ingin ada dua Pak, merah dan putih. Kita mesti sadar Pak, atas situasi sekarang. Tidak usah merebutkan perjuangan Bapak pada masa lalu itu. Sekarang di mana masanya orang lo kepentingannya sendiri dan kepentingan golongan. Kalau kita tidak hati-hati, bisa-bisa kita digilas. Memang aku juga sudah sungguh-sungguh akan membeli jalan-jalan itu dari bendera partai. Walaupun kota-kota yang di sana yang mempunyai bendera-bendera partai yang akan menjadi lautan api, tapi semangat di dalam jiwaku tidak akan pernah padam, bahkan akan bergebu-gebu. Jadi sekarang aku sangat berterima kasih kepada bendera itu karena membuat aku semakin cinta pada tanah air. Sementara banyak orang yang bijak apa dengan mengibarkan bendera seseorang menjadi mereka, atau dengan mereka orang boleh mengibarkan benderanya. Terdengar riuh orang-orang berbaris sambil bernyanyi. Dalam rombongan Pak Ahmad muncul rombongan orang-orang dari berbagai partai. Mereka mengenakan baju dan bendera yang sama warnanya. Panggung tampak ramai dengan kibaran bendera yang warna-warni. Setelah orang-orang itu berbaris sesuai kelompok partai. Kawan-kawan pecinta demokrasi, apa agenda kita sekarang? Kamu nanya?
Kamu bertanya-tanya. Begini saja, bagaimana kalau kita langsung saja laksanakan pengibaran bendera? Setuju gak? Setuju. Tepat, Anda benar. Sebaiknya kita segerakan saja kibarkan bendera itu. Setuju, setuju. Kok tidak ada yang mau bicara juga sih? Setuju. 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 Tapi bagaimana bisa? Di sini hanya ada satu tiang bendera. Sedangkan kita di sini ada 4 golongan. Jadi bagaimana? Dengerin ya, dengerin. Alangkah baiknya dan alangkah bijaknya kalau bendera kelompok kami lah yang mewakili saudara-saudara semua. Karena kami kan senior. Sepakat kan? Sepakat ya? Sepakat lah. Gak bisa gitu dong. Kenapa? Daripada kelompok kamu yang jadi wakil kami, lebih baik kelompok saya. Karena kelompok kami adalah kelompok dengan anggota kan terbanyak. Jadi pantas untuk menjadi wakil sekalian. Apa maksud kamu? Golongan aku lah yang lebih terbaik untuk dikibarkan benderanya. Udah ramai-ramai ya. Stop. Ada apa? Kalau pemimpinnya berkelahi, bagaimana dengan anggotanya? Ajar! Stop. Masih. Semestinya kita semua lebih mengedepankan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan. Banyak orang menjadi pejahat. Semangat kebangsaannya telah hilang dan rasa cintanya pada tanah air telah luntur. Mereka lupa hakikat peringatan dengan upacara yang dilakukan setahun sekali. Sekarang upacara yang sakral itu menjadi ajang kompetisi bendera. Ini adalah upacara. Di dalam upacara memang adalah pengulangan. Pengulangan itulah yang membedakan antara upacara dengan peristiwa. Namun hari kemerdekaan ini bukanlah peristiwa, melainkan upacara. Tepatnya adalah pengulangan. Memang dan ulang itu banyak yang sama, tetapi hasilnya berbeda. Kita semakin memahami. Memahaminya apa? Memahami apakah kita sudah merdeka? Apakah kita sudah merdeka? Apakah benar kita sudah merdeka? Apakah kita sudah merdeka? Kalau kita tidak merdeka, kita tidak boleh mengatakan betapa miskin, betapa tertindas, betapa terpuruk, betapa merusaknya kita. Karena hanya orang yang benar-benar merdeka dan memiliki kebebasan baru bisa menyatakan apakah masih dirinya masih terjajah. Hanya orang yang merdeka yang mampu mengatakan bahwa dirinya merdeka. Malam ini hanya sang Dewi Warna yang berkibar di hadapan kita. Marilah kita menjunjung satu warna bendera yang kita akan junjung setinggi-tingginya. Hormat! Bro!
Tegak. Gerak. Mungkin hanya sekian yang bisa kami tampilkan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.